Jadi sepanjang menjalani kehidupan, ya kita punya tugas khusus, ya. Tadi menjaga anak dan cucu-cucu, ya. Jadi di antara kesibukan apapun, ya, di antara kesulitan apapun dan lain-lain, maka ini adalah amanah, ya. Dan makruh bagi seorang muslim tidak menikah tanpa alasan syar'i, ya. Jadi betul-betul diperintahkan. Dan salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, muttafaq alaih, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa, sebab hal itu bisa menjadi penekan hawa nafsunya. Nah, gitu ya. Jadi perintah menikah ini sudah sangat tegas, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak berdiam diri, ibaratnya, gitu ya. Menjamin bahwa justru pernikahan itu melengkapi setengah agama, ya, dan juga membuka pintu-pintu rezeki, gitu ya. Membuka pintu-pintu rezeki. Dimana fenomena ini sangat banyak hari ini, ya, tidak mensegerakan menikah, ya, karena tadi pekerjaan, belum ajak dan lain-lain, ya. Masih belum siap, masih belum ini, belum itu dan lain-lain. Padahal Rasul mencontohkan, beliau menikahkan sahabat-sahabatnya itu di usia belasan tahun, ya, setelah akil balik, ya, tidak lama dari masa akil balik, ya. Tentunya, ya, ini bisa dilakukan ketika proses pendidikan menuju akil baliknya itu betul-betul sempurna, ya, mengikuti syariat. Nah ini, ya, sehingga berlama-lama menikah dari akil balik ini, ya, kecuali dengan alasan-alasan yang lainnya. Tapi kalau itu disengaja dan lain-lain, alasan-alasan yang tidak masuk akal, tentunya ini jauh, ya, dari syariat, ya. Maka orang tua menyiapkan sebaik-baiknya, itu kira-kira. Kemudian pernikahan merupakan sunatullah dalam setiap makhluk, di hampir semua makhluk, ya. Bahkan sebutkan hampir semua makhluk, ya. Hewan-hewan pun juga melanggengkan keturunannya, ya. Kalau hewan tersebutnya kawin, gitu ya, kawin, ya. Untuk melanggengkan keturunannya, ya, melalui mekanisme ada jantan betina dengan mereka, ya. Berarti artinya ini adalah pola yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ya. Apalagi terhadap manusia. Sehingga pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta memperoleh keturunan, ya. Sehingga tatanan kehidupan bertahan, dan setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk merealisasikan tujuan tersebut. Maka apa saja tujuan pernikahan dalam Islam, kan, gitu ya. Di beberapa negara kita mulai melihat mereka yang tidak mau menikah, ya, dan tidak perlu menikah, ya, gitu ya. Yang terkenal adalah Jepang, dan ini bisa kemudian menyebar ke berbagai negara lainnya, ya. Dan keluarga-keluarga ini semakin aneh-aneh bentuknya, kan, gitu ya. Semakin aneh bentuknya, ya. Setelah pelegalan LGBT, ya, di berbagai negara, maka muncul sekarang sebutnya same-sex family, ya. Same-sex family, ya. Jadi keluarga, ya, tapi sama jenis kelaminnya, kan, begitu ya. Dan ini di beberapa negara sudah dilegalkan, ya. Kalau untuk anak gimana, ya, anak pikiran nanti lah, gitu ya. Bisa adopsi atau dan lain-lain kalau memang diperlukan, ya. Jadi ya, mungkin kita bisa duga bahwa ini mungkin hawa nafsu saat, gitu barangkali, ya. Hawa nafsu saat, mengapa kemudian ini bisa terjadi, ya. Namun demikian, ya, tentunya ini menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Islam, ya.
baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, itu tentunya tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Padahal tujuan pernikahan utama adalah melestarikan umat manusia. Ini yang pertama, melestarikan ya. Nah ya, untuk terus melestarikan ya. Kenapa? Karena kita khalifahnya ya. Dan kita diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ya. Memimpin kebaikan-kebaikan ya, mengatur bagaimana alam ini sebaiknya bekerja ya, tanam pohon di mana, kemudian tebang kalau menebang, ditanam kembali ya, aliran sungai sebaiknya di mana, buang sampah bagaimana dan lain-lain. Jadi melestarikan anak manusia. Oleh karena itu kita diperintahkan sebenarnya untuk menikahi perempuan yang siap punya anak banyak, kan begitu ya. Rasul bersabda, nikahilah wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang, karena aku akan berbangga diri di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah untuk memperbanyak umat manusia ya. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk memiliki banyak anak, kira-kira ya. Jadi sehingga Rasul nanti kelak di hari akhir nanti ya, di mana ya umat Rasul itu nanti akan berkumpul dan insya Allah bisa menikmati minum di telaga Al-Kautsar, kan gitu ya, telaganya Rasulullah SAW. Dan Rasul akan berbangga dengan banyaknya umatnya, gitu ya. Namun tentunya bukan hanya banyak saja ya, namun melaksanakan syariatnya. Ya. Namun artinya ya adanya hadis ini ya betul-betul menekankan tadi yang pertama, segera menikah ya, menikah dengan benar ya, sesuai dengan fitrahnya ya, dan kemudian memiliki banyak anak, gitu ya. Artinya tidak menyengaja untuk ngurang-ngurangin dan lain-lain ya, karena bahkan doa berhubungan pun doa untuk meminta ya keturunan yang baik, keturunan yang soleh, gitu ya. Artinya sebenarnya setiap berhubungan itu ada niat untuk menambah keturunan, kan begitu kira-kira ya. Dan tidak dihalang-halangi oleh alat kontrasepsi apapun, nah, kira-kira begitu. Sehingga bisa terus menambah keturunan ya, kecuali sudah tidak bisa lagi ya, rahimnya sudah nggak kuat ya, atau spermanya sudah nggak kuat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ini saja sudah sudah pandangan yang berbeda dengan pada umumnya pandangan mungkin sebagian psikologi barat ya dan lain-lain ya. 2 anak cukup dan lain-lain, jargon-jargon yang pada waktu itu sempat disampaikan ya, sempat disosialisasikan ya. Ya tadi ya dugaannya ya kita belum tahu ya dugaannya untuk mengurangi atau menahan populasi ya, bahkan lebih khusus lagi populasi umat Islam ya. Jadi padahal Islam itu mendorong untuk banyak anak ya. Dan kalau kita bilang banyak anak banyak rezeki, gitu ya, logikanya benar juga, karena setiap manusia lahir sudah membawa paket ya, paket rezekinya masing-masing ya, paket rezekinya masing-masing. Jadi dan ketika ya perintah ini turun ya, maka tentunya Allah Subhanahu Wa Taala tadi tidak tinggal diam ya, memberikan rezekinya ya, menikah dan membuka pintu rezeki dan kemudian memberikan rezekinya kepada kita, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, bukan gaya hidup. Nah gitu ya. Jadi kalau pengen punya anak banyak tapi gaya hidup tinggi, nah tentunya berat ya, tentunya berat ya, sehingga masing-masing jamnya harus Rolex ya, masing-masing anak HP-nya harus yang mewah-mewah dan lain-lain, itu berat. Tapi untuk kebutuhan hidup, nah itu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjamin rezekinya. Sehingga Rasul juga mengingatkan dalam surat Al-An'am ya, janganlah
membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Wala naqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Karena tadi ya Allah Subhanahu wa taala ya yang menjamin rezeki kita. Lalu apalagi menurut syariat Islam fungsi dari pernikahan? Yang kedua adalah untuk mengikuti sunnah Nabi dengan baik, ya. Jadi karena ini perintah untuk mengikuti sunnah Nabi, ya. Nah, mengikuti sunnah Nabi. Nah, ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa nabi-nabi itu menikah, kan gitu ya. Nabi-nabi menikah, maka kita juga sama, semua diperintahkan untuk menikah, ya. Dan tidak menikah, ya, tentu akan menimbulkan ya gejolak lah, gitu kira-kira, ya. Karena masa akil balik, ya, itu ditandai oleh gejala biologis dan juga gejala psikologis, ya. Artinya secara biologis, ya, dia yang laki-laki ya sudah punya kemampuan untuk membuahi, ya. Yang perempuan ya sudah punya kemampuan untuk dibuahi, ya. Artinya rahim sudah siap, ya. Rahim sudah siap. Bagi yang laki-laki, ya, tentu sperma sudah terus diproduksi, kan gitu, ya. Sudah terus diproduksi dan perlu penyaluran, ya. Ketika sudah disalurkan akan diproduksi kembali, ya. Akan diproduksi kembali. Maka turbulensi di sini adalah yang sangat berbahaya, ya. Maka mari kita bahas 3 tujuan global, ya. Pengasuhan adalah salah satunya mendampingi anak memasuki masa akhir baliknya, ya. Nah, gitu kira-kira, ya. Lalu kenapa di zaman para sahabat, ya, itu belasan tahun Rasul sudah menikahkan, ya. Kalau Rasul yang menikahkan, tentunya bukan dengan pertimbangan ala kadarnya, tentunya sudah dengan pertimbangan yang sangat matang, ya. Karena mereka mengikuti pola perkembangan di sini, ya. Jadi 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, dan 10 sampai 15 atau mungkin 16 tahun ini adalah masa penyiapan yang bersangkutan untuk akhir balik, ya. Jadi sehingga di sini, ya, itu mulai artinya anak sudah betul-betul mukallaf dan mengetahui amanahnya, ya. Sudah mengetahui amanahnya. Nah, ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi. Artinya apa? Kan mereka belum bekerja dan lain-lain. Nah, di sini gitu ya sebenarnya. Kalau kita sering mendengar pendidikan kewirausahaan dan lain-lain, khususnya terutama bagi laki-laki, ya. Maka di sini anak sudah sedikit demi sedikit diajarkan berwirausaha, gitu ya. Di sini sudah menjadi mitra dari orang tuanya. Orang tuanya pedagang, ya. Orang tuanya punya bisnis dan lain-lain. Maka di sini sudah siapkan sebenarnya. Sehingga di sini anak sudah mulai dikurangi subsidinya. Subsidinya sudah dikurangi. Jadi sebaik-baik anak muslim sebenarnya, ketika dia kuliah itu udah mulai bisa membiayai dirinya sendiri, ya. Biayai dirinya sendiri. Orang tua harus mulai tega, kan gitu, ya. Harus mulai tega karena dia sudah mukallaf, ya. Sudah mukallaf. Artinya sedikit dia sudah didorong untuk mandiri, ya. Nah, kita lihat anak-anak sekarang masih kuliah, masih ogah kan bisa. Kasih ogah pisang. Jadi hari ini kita masih ogah pisang. Dan minta duitnya kadang-kadang buat hal-hal yang tersier, kan begitu. Oh, mau minta duit. Dia mau ngopi. Wah, mau ngopi. Untuk beli tiket Persib, ya. Beli tiket Persib, kan? Beli tiket Persib harus cari duit sendiri, gitu. Artinya buat, nah disinilah model pendidikannya, ya tadi, ya. Karena pada model tahap perkembangan di barat, ya tadilah di sini disebut remaja. Kalau nggak ada di Islam kata remaja.
Di sini mereka sudah jadi pemuda, ya, syabab, ya. Jadi disinilah sebenarnya, ya. Artinya apa? Konsekuensinya menjadi banyak, ya. Jadi makanya psikologi Islam, ya, alhamdulillah, ya, mulai terus mendapatkan perhatian, ya. Mulai terus mendapatkan perhatian. Artinya para pembelajar ilmu ini tidak lagi mentah-mentah, ya, menelan apa yang dari barat, ya. Karena ternyata berbeda, kan, gitu, ya. Di sini sudah disiapkan, ya. Maka beberapa panglima perang, ya, yang Rasul siapkan untuk beberapa peperangan itu usianya masih belasan, ya. Karena memang sudah dianggap dewasa, ya. Dan yang sudah akil balik, ya, pada waktu itu sudah punya kewajiban ikut jihad juga, ya. Yang sebelumnya ini belum, ya. Beberapa sahabat datang pada usia 14 tahun dan ingin ikut perang, ya. Ingin ikut perang usia 14 tahun, ya. Rasul tanya usianya berapa, 14 tahun, maka belum boleh, ya. Tahun depan ada perang lagi dan yang bersangkutan para sahabat ingin ikut juga. Ketika sudah 15 tahun, maka kemudian sudah dibolehkan. Nah, ini kan artinya perbedaan yang luar biasa, ya. Artinya 10 sampai 15 tahun betul-betul masa penyiapan akil balik. Sehingga 15 tahun mereka didorong, bahkan tanda kutip dipaksa matang atau dipaksa dewasa, ya. Kalau di kita badannya aja doang yang gede, ya. Badannya yang doang gede, tapi pikirannya dan lain-lain belum cukup disiapkan untuk dia mukhalaf, ya. Mukhalaf, ya, gitu, ya. Sehingga kelakuannya, ya, tadi masih seperti anak-anak, ya. Buang-buang waktu, pacaran-pacaran, ya, dan segala macam. Maka ini mengikuti sunnah Nabi. Jadi inilah persiapannya. Artinya ada, ya, setelah mengetahui ini, gitu, ya, ternyata seberat itu tantangan menjadi orang tua dan, ya, menjadi kepala keluarga kita ini, gitu, ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi ini ketika diturunkan, ya, kita juga artinya mengajarkan sunnah-sunnah Nabi ini kepada putra-putri kita. Lalu yang ketiga itu mencari anak atau ya, menambah anak, ya, atau punya anak dengan tujuan mencari pahala. Nah, ya. Jadi punya anak itu dengan tujuan mencari pahala. Mana ada ini di teori barat, kan, gitu, ya, bahwa berkeluarga, ya, itu untuk mencari pahala, kan, gitu. Jadi kalau hanya fokus belajar teori barat saja, maka ini tidak akan terpelajari seperti ini. Dan ketika menjalankan sunnah, ya, tentu mendapatkan pahala, ya. Menjauhi apa yang Rasul larang itu mendapatkan pahala. Jadi berkeluarga tadi, mencari istri yang subur, yang bersedia punya anak banyak, ya. Kemudian berhubungan itu doanya adalah supaya mendapatkan keturunan yang soleh, gitu, ya. Itu adalah upaya mencari pahala, ya. Dan doa-doa, ya, orang tua kepada anaknya itu adalah doa-doa juga agar anaknya terus beribadah, ya. Robij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami orang-orang yang terus melaksanakan sholat. Ya, artinya doa kita adalah doa agar anak-anak kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Maka ini masuk dalam tujuan terus mencari pahala, ya. Jadi ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya, kita tadi, ya, punya anak dan kemudian mendidik putra-putri kita. Nah, ini, ya. Maka ketika penjelasannya seperti ini, ya, orang tua jadi, dia punya amanah lain, yaitu amanahnya thalabul ilmi, ya. Maka orang tua secara tidak langsung, ya, bahkan secara langsung, ya, wajibannya adalah thalabul ilmi, terus mencari ilmu agar bagaimana keluarganya tadi berjalan sesuai sunnah, ya,
tumbuh kembang sesuai sunnah dan lain-lainnya. Dan seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan, untuk dididik dalam rangka mengharap wajah Allah, bukan sekedar berbangga-bangga, ya gitu ya. Jadi bukan sekedar berbangga-bangga seperti yang banyak orang tua anak lakukan sekarang, ya. Putra saya tuh dari kecil udah masuk klub bola. Maksudnya terlalu mudah nih orang tua berbangga-bangga, anak saya tuh gitu. Bahkan kemarin tuh ya kunjungan ke Al Jabar itu ya, kan banyak tuh kunjungan ke Al Jabar, tuh anaknya suruh berpose, coba kamu pose lagi sholat, gitu. Diatur ya, pencahayaan dan lain-lain itu diatur, langsung di share ya. Sok di situ, oh lagi gini, wah gitu. Aduh, jadi bukan untuk berbangga-bangga ya, melainkan justru berat ini tugas kita ya. Jadi mendidik anak agar begitu ya, 15 tahun dia akil dan balik ya. Jadi bukan balik saja ya. Secara biologis dia balik kan. Sudah keluar sperma kan gitu ya. Sudah haid ya, menstruasi ya, sudah tumbuh bulu-bulu, jakum sudah membesar dan lain-lain. Tapi sudahkah dia akil? Nah, akal ini lebih kepada kesiapan psikologis ya. Kesiapan psikologis ya. Maka ini berat ya. Maka ini lumayan berat ya. Saya pribadi itu anak juga udah melamar kerja di pesantren sana ya. Lamar kerja, kuliah online saja ya. Kuliah online saja sambil tetap nyari kesempatan ke Saudi. Artinya betul-betul subsidi saya kurangi karena dia kan udah mendapatkan gaji walaupun belum banyak ya. Didorong dia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya ya. Jadi memang cukup berat ya. Walaupun kalau perempuan ya nanti akan tanggung jawab suaminya, dan orang tua ya masih terus punya tanggung jawab ya pada anak perempuan. Baik, oleh karena itu inilah yang perlu disosialisasikan terus kepada banyak keluarga kita ya, umat muslim dan lain-lain, bahwa penyiapan terbesar adalah di sini ya. Kalau kita bicara fitrah, maka 0 sampai 7 tahun ini adalah penguatan fitrah keimanan ya, untuk anak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di sini ya, di sini orang tua berjuang agar anak mencintai Allah dan Rasulnya ya, dengan kisah-kisah ya, kisah para nabi ya, dengan diajak ke alam ya, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain ya. Kemudian di sini adalah fitrah belajar, peningkatan fitrah belajar ya. Di sini anak belum dipus untuk belajar macam-macam kan gitu ya, 0 sampai 7 tahun ya. Maka terlalu banyak anak 4 tahun udah disuruh belajar baca kan gitu ya, 5 tahun udah belajar caristung. Begitu belajar yang sebenarnya dia udah mulai berontak ya, otaknya udah mulai nolak. Oleh karena itu bukan santai ya, tapi segala macam perintah-perintah itu dimulai dari 7 tahun. Sebelum 7 tahun ini dibersamai, bukan diperintahkan. Sesuai dengan hadis Nabi ya, muru auladakum bisolati ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah kalau belum sholat, belum mau sholat juga di usia 10 tahun. Tapi logikanya, kalau orang tua berhasil membangun fitrah keimanan ya, maka 10 tahun ini sudah matang fitrah keimanannya. Dia akan sholat dengan sendirinya karena mencintai Allah dan Rasulnya ya. Karena dia sudah cinta Allah gitu ya. Cinta Allah, sudah mahabbah, sudah cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga di sini adalah penguatan bakat. Nah ya, maka anak SMP gitu ya, udah sambil diajarin ya, pulang sekolah tuh diajarin dagang ya, diajarin tanggung jawab. Jajan tuh nggak asal minta ya, tapi uang jajan sebagian ditabung dan lain-lain. Di sini ya, karena 15 tahun ya, walaupun tidak langsung dilepas seutuhnya, tapi mulai dikurangi ya. Artinya dia sudah punya kedewasaan
untuk memahami bahwa dirinya sudah mukallaf, sudah wajib sholat, ya, sudah wajib puasa, bahkan kalau sudah penghasilannya sudah punya wajib zakat, ya, kalau sudah sampai perhitungan nisabnya ya sudah wajib zakat Idul Fitri, ya, zakat mal dan lain-lainnya sesuai hitungan-hitungan apa yang dimilikinya atau apa yang dihasilkannya, kan begitu ya. Jadi sampai di sini, ya. Nah, rekan